Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan perkuliahan secara online untuk mata kuliah kimia teknik. Ya, sebelum kita lanjut, ya, kita masuk ke materi inti yaitu tentang asam basa. Ya, perlu saya sampaikan bahwa kalau UASnya itu mulai dari setelah kuis, ya. Berarti babnya itu mulai dari kesetimbangan sampai bab yang hari ini, ya, sampai bab asam basa. Nah, kemudian untuk rekaman online kesetimbangan kimia itu sudah saya upload di VLM, ya, nanti bisa dilihat, ya, bisa di-download, ya. Sudah saya sertakan tautan YouTube-nya beserta note pembahasan soal. Kemudian minggu ke-14 sekarang ini, ya, minggu ke-15 itu saya merencanakan tugas, ya. Jadi nilai saya kan kurang 1, ya, wajib, ya. Tugas itu minimal ada tugas, kuis, dan UAS, ya. Tugas itu wajib. Nanti saya kasih tugasnya yang nggak banyak kan, ya. Ini tugasnya tujuannya untuk mengasah materi saja, ya. Kemudian sebelum UAS, ya, tapi jangan mepet-mepet UAS, ya. Sebelum UAS saya menyediakan satu pertemuan, ya, secara sinkron. Nanti silakan kalian koordinasikan dengan kelas A dan kelas C, ya, biar barengan, ya. Kelas sinkron itu nanti tidak wajib, ya, berupa anjuran ikut boleh, nggak ikut boleh, ya. Nah, tapi kelas sinkron itu tujuannya untuk menanyakan apa yang belum dipahami, ya. Ya, seperti Pak, saya belum paham konsep ini, ya, tanyakan, nggak apa-apa. Atau Pak, saya belum paham soal nomor ini, ya, nanti silakan ditambahkan pada kelas tambahan sinkron itu. Dan nanti kalian koordinasikan, ya, dengan kelas dua kelas yang lain itu kapan nanti, ya. Ya, tentu saja kalau mau ikut kelas sinkron harus lihat dulu, ya, YouTube-nya, lihat rekamannya dulu, ya. Kalau ikut tapi masih kosongan, ya, belum lihat rekaman YouTube-nya, ya sama aja nanti jadinya. Ya, baik, kita masuk ke materi inti. Nah, ini mohon maaf, ya, saya belum buat PPT-nya, ya, karena kuliahnya ngebut. Ya, semuanya kuliahnya ngebut. Ilmu 3 kelas, terus PPK, ya, dan lain-lain. Ya. Ya, jadi saya langsung pakai note aja menerangkannya. Ya, tapi yang kesetimbangan kimia ada PPT-nya kok, ya. Yang ini langsung saja saya terangkan berdasarkan buku, ya. Nah, intinya itu kayak gini. Ini adalah tema kita hari ini, adalah membahas tentang asam basa. Nah, membahas tentang asam basa. Nah, pengertian asam basa itu dibagi menjadi 3 pengertian. Ada yang namanya asam basa itu, pertama itu menurut Arrhenius. Yang kedua itu asam basa Bronsted-Lowry. Kemudian yang terakhir ini ada asam basa ini apa namanya, Lewis, ya. Ya, model Lewis, ya, yang terakhir. Nah, kemudian kalau dia Arrhenius, ini aja, ya, dia dikatakan asam
itu ketika dia donor H+. Kemudian kalau Arrhenius dia dikatakan basa ketika ada donor OH-. Nah, ini. Kalau Bronsted-Lowry itu kalau asam itu dia donor H+, ya. Kalau basa sorry. Nah, pusing saya. Ya. Oh ya, ini benar ya, donor ya. Kalau sorry, maaf ya. Ya, kalau basa ini berarti dia aseptor H+. Nah, gini ya. Kemudian kalau Lewis bagaimana? Ya. Kalau Lewis dia itu asam ketika dia aseptor elektron. Dia basa ketika dia donor elektron. Nah, ini ya. Jadi ada 3 pengertian atau 3 pendekatan ya, asam basa. Nih. Ya, ini sudah dapat di SMA semua. Kita mengingat kembali. Kemudian baik asam maupun basa itu dibagi 2. Yang asam dulu. Asam ini ada asam kuat. Kemudian yang kedua ada asam lemah. Asam kuat itu contohnya apa? Asam kuat adalah asam yang bisa terionisasi dengan kuat. Asam yang dapat terionisasi dengan kuat di dalam pelarut. Nah, contohnya apa? Ya. Misalnya itu ada HCl, ada H2SO4, ada HNO3, kemudian ada HClO3, dan sebagainya. Ini nanti bisa dicari di Google ya, banyak sekali. Kalau asam lemah, ya, asam yang dapat kebalikannya ya, terionisasi dengan lemah atau sedikit ya, dalam pelarut. Nah, ini misalkan contohnya apa? Asam lemah itu ada asam asetat CH3COOH, ada asam formiat. Asam formiat itu HCOOH, asam semut itu ya. Kemudian ada HNO2. Kalau HNO3 itu asam kuat, kalau HNO2 itu asam lemah. Kemudian ada apa lagi? Hipoklorit ya. HClO. Kemudian ada HClO2 dan sebagainya. Nanti dicari sendiri. Nah, kalau asam kuat, ya, kita ke asam kuat terlebih dahulu. Ya. Asam kuat. Jadi asam kuat itu misalkan ada HX, dia terionisasi menjadi H+ ditambah X-. Nah, ini. Dalam larutan, ya, aqueous, rasanya aqueous semua. Misalkan, ya, nah, misalkan ini misalkan 0,1 molar, maka dia H+-nya merupakan 0,1 molar juga. Jadi dia istilahnya ya, terionisasi
sempurna. Sempurna atau mendekati sempurna. Ya bisa dibilang derajat ionisasinya kalau mendekati sempurna kan 99,99%. Ini asam kuat. Nah, kalau asam lemah itu misalkan ada HX ya, dia terionisasi menjadi H+, fasanya aquos, ditambah X- fasanya aquos juga. Nah, nih. Nah, berarti kalau misalkan ya, ini 0,1 molar. Ya. Ini belum tentu 0,1 molar. Anggap saja ini A. Nah, antara HX dan H+ ini dihubungkan yang namanya Ka. Ya. Ka adalah tetapan asam. Nah, sehingga nanti muncul ya konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka kalikan konsentrasi dari HX-nya. Nah, gini, ini rumusnya. Nah. Kemudian kalau basa, ya, kalau basa itu juga ada dua, basa kuat, ya, satunya basa lemah. Kalau basa kuat, ya, basa yang dapat terionisasi dengan kuat ya, dalam larut. Contohnya apa? Contohnya yang paling mudah itu adalah basa logam, ya, atau dia yang punya ikatan ion. Contohnya apa? Yang paling sering dijumpai NaOH, KOH, kemudian ada CaOH 2 kali, nah, air kapur itu ya, dan sebagainya. Nah, kalau basa lemah, basa yang dapat terionisasi dengan lemah ya, atau sedikit dalam larut. Contohnya apa? Contohnya itu ada amonium, ya, NH4OH. NH4OH ya, jadi amoniak di dalam air itu jadi amonium. Ya, NH4OH. Kemudian ada apa lagi? Dan sebagainya. Kalau basa kuat, ya, basa kuat, nah itu terionisasinya juga langsung. Misalkan ya, ini ada XOH, fasanya aquos, ya, dia terionisasi jadi X+ ditambah OH-, fasanya aquos semua. Ya. Misalkan XOH dia konsentrasinya 0,1 molar, maka OH-nya juga 0,1 molar. Nah, terionisasi sempurna. Kalau basa lemah, ada XOH, ya, aquos, ya, dia terionisasi jadi X+ ditambah OH-, semua fasanya aquos. Nah, misal kalau XOH dia sebesar 0,1 molar, ya, OH-nya belum tentu 0,1. Misalkan ini B gitu ya. Nah, antara XOH dengan OH- dia dihubungkan yang namanya ketetapan basa.
Ini ada tetapan basa. Sehingga rumusnya, karena dia OH-, maka konsentrasi OH- ya, sama dengan akar dari KB kalikan konsentrasi dari X OH. Nah, ini rumus dasar. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya apa ya? pH. pH dan pOH. pH itu rumusnya bagaimana? Ya. Jadi pH itu rumusnya min log konsentrasi H+. Ya. Ini lognya log normal ya. Jadi lognya itu 10. Ya. Kan ada yang log nggak normal itu ya. Ya, kemudian kalau pOH ya berarti min log ya, konsentrasi OH min. Nah, pH plus pOH sama dengan 14. Ini konsep ya, pH plus pOH sama dengan 14. Nah, terus ada lagi ya. Selain ini itu ada yang namanya ini ya. Sebelum ke poliprotik ada yang namanya amfoter. Amfoter itu apa? Ya, jadi amfoter ya. Kalau kita mendengar kata amfoter, kita itu pasti ingat kata-kata amfibi ya. Makhluk amfibi artinya makhluk yang bisa hidup di dua alam. Ya. Kalau amfoter berarti dia bisa bertindak sebagai asa maupun basa. Jadi zat yang bisa bertindak sebagai asam atau basa tergantung apa? Tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya. Misalkan contohnya itu adalah AlOH 3 kali. Nah, AlOH 3 kali. Contohnya misalkan gini ya, kalau dia bertindak sebagai basa ya, sebagai basa. Nah, ini AlOH 3 kali, dia mengion menjadi AlOH 2 kali min ditambah OH min. Oh ya, ini saya terangkan juga pasangan asam basa konjugasi. Kalau ini adalah basa, maka yang AlOH 2 kali min adalah asam konjugasi. Ini basa. Nah, gini. Nah, jadi konjugat itu apa sih? Konjugat itu pasangan ya. Jadi dia ciri-cirinya itu yang ada ion sejenisnya. Ada Al-nya. Ini kan sama-sama ada Al-nya. Basa ya, asam konjugasi. Itu. Ini kalau AlOH 3 kali bertindak sebagai basa. Nah, selanjutnya misalkan ya AlOH 2 kali min ya, atau gini biar sama aja ya, AlOH 3 kali ya, dia ditambah OH min ya. Ini dia masih bisa ya menjadi AlOH 4 kali kelebihan negatif min. Kalau seperti ini ya,
berarti dia bertindak sebagai, kalau ini min ya. Kalau kelebihan min, otomatis ini adalah basa. Berarti di sini yang asam. Ini basa. Ini berarti basa konjugasi. Nah, kayak gini. Jadi Al itu bisa membentuk AlOH 4 kali min. Nah, karena AlOH 3 kali ya, bisa membentuk AlOH 4 kali min, maka dia bisa digunakan sebagai koagulan ya. Koagulan ya, zat yang telah mengkoagulasikan. Contohnya apa? Nah, gini aplikasinya, dia memanfaatkan ini ya, terbentuk ini ya, AlOH 4 kali min. Aplikasi itu pada pemurnian air. Ini misalkan ada ya, air ini ada Ca+, ya misalkan. Kemudian ada logam-logaman Cr6+, misalkan. Dia dimasukkan tawas, ya. AlOH 3 kali, ya, itu terkandung dalam tawas, ya. Terdapat dalam tawas. Tawas itu rumusnya bukan AlOH 3 kali ya, cuma salah satu komposisinya itu ada campurannya AlOH 3 kali. Nah, ketika misalkan ya di sini ada zat-zat ini, nah, maka dia bisa membentuk kayak gini, AlOH 3 kali ditambah H2O menjadi AlOH 4 kali min ditambah H+. Terbentuk gini. Selanjutnya AlOH 4 kali min, ya, dia ini ya berikatan dengan AlOH 4 kali min, ya, sehingga ini membentuk ya ini ditambah dan seterusnya ya zat sejenis. Ini nanti bisa terbentuk AlX ya OH 4J gitu ya. Nah, ini minusnya apa ini ya? Ya. N ya, N-min. Nah, N-minnya ini nanti akan yang digunakan untuk mengikat ini digunakan untuk mengikat Ca2+ dan Cr6+. Min, ini kan min. Min bisa digunakan untuk mengikat plus. Ya ini kalau reaksi dalam tawas itu kayak gini. Ini namanya reaksi polimerisasi ya ini. Ini ya, yang reaksi ini. Ini ya. Ini polimerisasi. Nah, kemudian reaksi ini yang mengikat ini disebut juga dengan reaksi koagulasi. Nah, ini. Jadinya kalau gimana? Kalau sudah terbentuk zat yang besar, ya, terbentuk ini, ya, ini kan dia mempunyai sifat yang berat. Ya. Mempunyai sifat yang pertama, dia itu adalah berat. Ya. Karena apa? Molekulnya besar. Molekulnya besar. Kemudian kelarutan dalam air, ya, kelarutan dalam air jadi kecil. Ya. Nah, ini karena ini terbentuk struktur polimer ini otomatis ya. Kalau suatu zat terbentuk reaksi polimerisasi,
ya, dalam hal ini adalah ya zatnya ini, maka dia kelarutan dalam air jadi kecil. Karena tiga faktor ini ya, sehingga terjadi pengendapan. Ya. Jadinya apa? Ya. Jadinya gini, nanti misalkan, nah ini ya, nanti tawasnya berupa ion-ion pengotornya itu mengendap di bagian bawah. Selanjutnya ini yang akan disaring, masuk ke proses yang namanya filtrasi. Nah, sehingga dia terpisah menjadi filtrat dan menjadi pentetan. Ya ini kalau aplikasinya tawas ya. Kalau ini. Ya ini sudah umum ya, jangan dijadikan IDPKM ya. Kalau misalkan ingin menjadikan IDPKM ya cari zat lain ya selain tawas itu apa. Yang sumbernya dari alam itu kan banyak. Dari biji apa gitu. Ya, bisa. Ya ini kembali lagi. Jadi sifat amfoter dari ALOH 3 kali itu pada kondisi tertentu itu menguntungkan ya, salah satunya untuk pemurnian air. Nah, kemudian selain amfoter itu ada yang namanya asam atau basa poliprotik. Nah, artinya dia H plus atau OH-nya lebih dari 1. Nah, misalkan ada H2X, ya, dia berion menjadi HX min ditambah H plus. Dia punya Ka1. Nah, kemudian dari HX min ya, dia mengion menjadi X min ditambah H plus. Dia punya Ka2. Biasanya kalau asam basa poliprotik itu Ka1 lebih besar, sangat lebih besar daripada Ka2. Ka1 nggak hanya gini, tapi sampai gini biasanya ya. Ya, kalau lebih besar sampai 2 kali dia berarti maknanya jauh lebih besar ya. Ka1 itu nilainya jauh lebih besar daripada Ka2. Nah, karena Ka1 jauh lebih besar dari K2 sehingga rumus konsentrasi H plusnya itu merupakan yang dianggap itu merupakan yang Ka1-nya. Ka1 kalikan konsentrasi awalnya H2X. Nah, gini. Ya. Nah. Ini kalau asam basa poliprotik. Kalau basa ya sama aja ya. Ini saya ambil salah satunya aja. Kalau basa kan diganti OH- sama KB1. Ya. Nggak usah saya tulis ya yang basa, yang kira-kira rumusnya sama. Kemudian yang terakhir itu ada garam. Ada garam. Ya, garam itu misalnya gini, garam itu kan bisa terbentuk dari asam kuat, ya, plus basa kuat. Kalau terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, berarti dia sifatnya apa? Sifatnya dia netral. Ini netral. Kalau dia terbentuk dari asam kuat plus basa lemah, ya, maka dia sifatnya apa ini? Kuat sama lemah. Berarti kan dominan yang kuat. Berarti dia sifatnya asam. Kalau dia
terbentuk dari asam lemah plus basa kuat, ya, maka dia sifatnya yang dominan adalah basa, maka dia sifatnya adalah basa. Kalau terbentuk asam lemah plus basa lemah, dua-duanya lemah. Nah, ini bagaimana? Apakah asam ataukah basa ataukah netral? Kalau ini nilainya tergantung dari Ka dan Kb. Ka dan Kb. Nah, mana yang dominan? Nah, ini istilahnya itu hidrolisis, ya. Masih ingat ya rumus hidrolisis itu? Tapi di sini kita nggak belajar hidrolisis, ya. Kita belajar asam basa. Ya, ini yang terakhir ya materinya. Habis ini kita coba latihan. Untuk materinya apakah ada yang dibingungkan atau ada yang ditanyakan, diskusi gitu?